bagi setiap keluarga untuk memiliki disiplin dalam menjaga keseimbangan antara kewajiban rohani dan fisik. Seperti pertanyaan semalam, kan anak lebih mementingkan materi. Terus dijawab oleh kata kita bahwa harus kontrol. Nah dari situ Bapak Ibu mempertahankan suatu keseimbangan antara rohani dan fisik, antara yang spiritual dan yang fisik. Nah di sini harus diiringi dengan waktu-waktu bersama, doa bersama. Kita tidak tahu apakah di sini ada dua malam bersama atau dua malam pribadi-pribadi di kamar masing-masing. Kemudian orang tua bertanggung jawab untuk menjadi teladan dalam praktik iman dan untuk mengajar mereka mendukung pertumbuhan rohani anak-anak mereka. Nah, mungkin hal ini sudah kita dengar kemarin oleh bahwa pertumbuhan iman anak pertama-tama menjadi tanggung jawab orang tua. Iman anak akan bertumbuh jika orang tua pertama kali menanamkan nilai-nilai Kristiani dalam diri anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Melalui doa, dukungan dan pengertian, keluarga dapat saling membantu untuk tetap teguh dalam iman dan melalui setiap tantangan dengan penuh keyakinan. Nah, di sini harus dipertegas bahwa keluarga dapat saling membantu untuk tetap teguh dalam iman dan melalui setiap tantangan dengan penuh keyakinan. Nah, di sini kita percaya bahwa orang tua kalian telah menanamkan nilai-nilai Kristiani dalam hidup kalian, sehingga bagi apa ya? Ketika kalian menerima bukti pertama itu masyarakat belajar teknis, kemudian Krisma, itu kedua bagaimana orang tua kalian itu menanamkan nilai-nilai Kristiani awal dari sebuah fondasi atau masa depan itu kalian. Dalam revolusi ini, keluarga juga untuk merenungkan kembali pentingnya peran mereka dalam memelihara iman Kristen dalam kehidupan sehari-hari. Ini melibatkan komitmen untuk menjadikan iman sebagai pusat dari segala aktivitas dan keputusan keluarga, serta untuk terus berusaha memperkuat dan mengembangkan hubungan rohani dalam keluarga. Dengan demikian, keluarga tidak hanya menjadi tempat bersamanya iman, tetapi juga sumber kekuatan dan inspirasi bagi setiap anggota untuk bertumbuh dalam kasih dan pengenalan akan Allah. Untuk ditekankan bahwa dengan demikian keluarga tidak hanya menjadi tempat bersamanya iman, tetapi juga sumber kekuatan inspirasi bagi setiap anggota untuk bertumbuh dalam kasih dan pengenalan akan Tuhan, sehingga keluarga pertama-tama menjadi sumber inspirasi, sumber kasih, sumber persetujuan pertama kali ketika seorang anak akan masuk dalam lingkungan lebih tinggi. Mungkin pertemuan malam hari ini akan sampai itu. Nah, sekarang kita masuk dalam pertanyaan reflektif. Sekarang pertemuan saya untuk anak-anak bisa menceritakan pengalaman. Nah, pertanyaan pertama pertanyaan pertama, warisan ajaran dan nilai-nilai Kristiani apa yang diberikan oleh orang tua atau pengajaran iman yang lainnya dan masih saya lakukan sampai hari ini, baik secara pribadi ataupun dalam keluarga. Pertanyaan, warisan ajaran dan nilai-nilai Kristiani apa saja yang diberikan oleh orang tua atau pengajar iman yang lainnya seperti katekis, imam, dan masih saya lakukan sampai hari ini, baik secara pribadi ataupun
langsung dalam keluarga disebutkan. Kemudian pertanyaan kedua, apakah saya sebagai orang tua juga memiliki kepedulian untuk menumbuhkan benih panggilan hidup khusus iman, Buddha, atau Suster dalam diri anak-anak? Mungkin pertanyaan pertama bisa ditujukan untuk anak-anak, sedangkan pertanyaan kedua ditujukan untuk orang tua. Pada bacaan apakah saya sebagai orang tua juga memiliki kepedulian untuk menumbuhkan benih panggilan hidup khusus iman, Buddha, atau Suster dalam diri anak-anak? Sekian dari saya. Terima kasih. Hari ini pertanyaan pertama juga untuk anak-anak. Warisan ajaran dan nilai Kristen apa saja? Oke, kita dari terima kasih Dr. Joshua untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Berdasarkan materi yang telah diberikan juga berdasarkan pertanyaan yang diajukan terkait dengan warisan ajaran dan nilai-nilai Kristiani, saya kira ada banyak nilai-nilai Kristiani yang diajarkan oleh orang tua kepada saya secara pribadi ya. Pertama yang menjadi poin utama yang diajarkan oleh orang tua secara khusus kepada saya itu berkaitan dengan sikap menghormati. Jadi terkadang setiap anak itu diberi atau kepada sesama seumuran kita, anak-anak itu, nah itu diberi nasihat untuk menghormati orang tua atau orang yang lebih tua dari kita, bukan saja orang tua kita tapi juga ya tetangga kita ataupun ya kakek nenek kita. Nah di situ diajarkan kepada kita ya terkait dengan bagaimana sikap menghormati yang orang-orang yang lebih tua. Lalu yang kedua berkaitan dengan nilai kejujuran. Salah satu hal yang juga yang menjadi pengalaman saya sewaktu kecil itu adalah tentang kejujuran. Jadi di rumah ini cerita ya sejenak. Di rumah itu biasanya orang tua melepaskan atau membiarkan uang di atas meja. Jadi orang tua biasanya lepaskan saja uang-uang hasil dari membeli sesuatu, uang-uang yang kembalian itu diberikan atau dilepaskan saja di atas lemari itu atau di atas meja. Nah kemudian sebagai seorang anak itu kemudian kita diberi atau ya mereka memberikan kepercayaan kepada kita untuk bagaimana kita menyikapi apa yang sudah apa yang terjadi di situ. Jadi ketika ada uang di situ, bagaimana sikap kita? Apakah kita kemudian mengambil lalu membeli sesuatu ataukah kita membiarkannya? Nah, apa yang ingin ditekankan oleh orang tua itu secara pribadi saya menafsirkan bahwa ya mereka itu mengajarkan kita untuk bersikap jujur. Jadi terhadap kondisi itu atau situasi itu ya kita diberi kesempatan untuk kalau seandainya ingin mengambil berarti kita memberitahukan kepada orang tua. Nah itu kira-kira dua nilai yang diajarkan ya. Memang ada banyak nilai yang diajarkan kepada saya, tapi ya untuk sharing kali ini ya saya kira ada dua nilai itu. Jadi tentang bagaimana
menghormati orang tua juga bersikap jujur. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rika atas sharingnya. Adik-adik, apakah ada yang mau sharing? Apa saja sih nilai-nilai Kristiani atau ajaran-ajaran iman Katolik yang orang tua atau orang-orang lain yang diajarkan kepada adik-adik yang sampai sekarang masih adik-adik lakukan? Ayo. Langsung kasih mic. Ayo. OMK, OMK. Satu cewek, satu cowok deh. Ayo. Siapa yang berani? Atau Frata langsung kasih mic nih? Langsung ya. Oke, mulai dari pertama. Aduh, iya. Anak-anak dari kota utara tidak ada yang bernyali menerima tantangan, sangat disayangkan. Sebelum umum itu pasti ajaran nilai Kristiani sudah ditanamkan duluan. Sehingga adik-adik dianggap layak untuk menerima Kristus. Ayo, seperti yang tadi kata Rika, menurut pengalaman kata Rika, pertama adalah kejujuran yang ditanamkan, kemudian kedua itu menghormati orang yang lebih tua. Kalau adik-adik sendiri, bagaimana? Atau kalau nggak ada ini, bahaya ini kita. Berarti orang tua belum menanamkan nilai ya, nilai Kristiani. Atau enggak, tapi adik-adiknya malah nggak benar. Ayo, siapa? Wah, ayo calon-calon Krisma. Calon-calon Krisma pun tidak ada yang bernyali. Aduh, sangat sayang. Ya, ini saya ada bisik-bisik. Kalau tidak ditunjuk, tidak ada yang berani menerima tantangan. Wow. Nilai-nilai Kristiani atau ajaran-ajaran iman apa saja yang sudah diberikan oleh orang tua Dibantu oleh atau orang-orang lain seperti katekis, imam Nah, dalam kehidupan adik. siapa ini luar biasa. Sangat berani. Apakah nilai tersebut, ajaran-ajaran tersebut masih adik lakukan sampai sekarang? Ya, monggo. Salut buat adiknya berbaju kuning. Nilai-nilai yang telah ditanamkan orang tua saya, pertama, Perkenalkan namanya dulu. perkenalkan nama saya Krista dari lingkungan Titus Seragen. Krista. Itu luar Ya. biasa. Nilai-nilai yang telah ditanamkan dari orang tua saya adalah berdoa. Jadi sebelum makan, sebelum tidur malam, sebelum tidur siang, terus sebelum belajar, sebelum pergi kemanapun, terus selalu berdoa dulu. Jadi